Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat Zawiyah yang budiman, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di dalam tayangan podcast Ngobrol Bareng di Zawiyah atau Ngobraz, yang merupakan podcast tentang dakwah keislaman dan hal-hal yang terkait, yang dikemas dalam suasana yang santai tapi tetap serius. Alhamdulillah pula kali ini kita kedatangan tamu yang amat istimewa, seorang tokoh pendidikan dan juga dakwah yang saat ini beliau berdomisili di kota Cirebon, Jawa Barat, yaitu Habib Dr. Hasan bin Hussein Al-Jufri. Apa kabar, Dr. Habib Hasan? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Syukran katsiran sudah berkenan hadir di kita kira di sini. Alhamdulillah. Saya Satu juga kehormatan. Sama, saya juga. Anda bilang, Rob, gunung sama hati kita, gedein hati kita kedatangan beliau. Betul. Nah, bersama kita juga partner saya yang soulmate, Habib Hasan bin Umar Alatas. Beliau adalah Ketua Umum Yayasan Wakaf Zawiyah Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas. Nah, Habib Dr. Hasan bin Hussein Al-Jufri ini saat ini merupakan pengasuh di Pondok Pesantren Ribat Al-Jufri di kota Cirebon dan juga kota Kuningan. Beliau juga sekarang tercatat sebagai Direktur Maktab Universitas Al-Ahqaf di Indonesia, dan juga beliau dalam keseharian merupakan Ketua Dewan Pengurus Wilayah Robito Alawiyah Jawa Barat. Jadi banyak sekali hal yang insya Allah bisa kita gali bersama beliau tentang pengalaman beliau, pandangan-pandangan beliau, terutama mengenai pendidikan dan dakwah serta aktivitas sosial lainnya. Tanpa kita berpanjang-panjang, mungkin pertanyaan pertama, Habib Hasan, antum bisa tolong ceritakan sedikit mengenai bagaimana sejarah berdirinya Universitas Al-Ahqaf ini yang belakangan ini kita dengar namanya semakin menjulang di Indonesia. Alhamdulillah. Tafadhol. Insyaallah. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada antum semua sebagai pengurus Zawiyah, wabil khusus Al-Habib Hasan bin Umar Al-Attas, Ketua Umum Zawiyah, dan Prof. Hussein Al-Attas. Kami sudah disambut dengan luar biasa, sangat baik, dan ini merupakan kunjungan Al-Fakir yang pertama kali di Zawiyah. Walaupun dari dulu berharap untuk sampai ke Zawiyah, cuma baru ditakdirkan kali ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah tadi masuk ke Zawiyah, duduk di sini, ya ambil air wudhu, minum air sumur dari Al-Habib Ahmad. Ya, bin Muhammad, ya, bin Hamzah Al-Attas, sholat 2 rakaat, hati tentram, tenang, nyaman, lupa sudah problem yang ada di luar, ya, merasa tenang sekali, alhamdulillah, ya, penuh barokah tempat ini. Amin. Mudah-mudahan membawa berkah untuk Al-Fakir, keluarga, juga santri-santri yang ada di Cirebon. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berkenaan dengan Universitas Al-Ahqaf Yaman, Universitas Al-Ahqaf Yaman itu berdiri pada tahun 1994. Ya, atas ide dan usulan dan kegigihan dari guru kami Profesor Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun di kala itu, karena melihat perguruan tinggi yang ada di Timur Tengah sudah mulai berkurang dari segi manhajnya, ya, pemahaman yang tidak sesuai dengan salaf soleh, ya.
Karena perguruan tinggi yang terbesar di kala itu adalah Al-Azhar. Ya, jumlah siswanya sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Nah, kemudian beliau berupaya ingin mendirikan universitas dengan menggabungkan metode Al-Azhar dengan pendidikan yang ada di Hadramut. Tradisional. Ya, alhamdulillah beliau di kala itu bermusyawarah dan menyampaikan keinginan beliau, juga meminta arahan, meminta petunjuk dan meminta dukungan kepada guru-guru beliau. Di antaranya Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Ya, Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad merupakan mufti Hadramut. Ya, kemudian Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri yang ada di Jeddah. Kemudian Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Hafid, kakak kandung dari Al-Habib Umar bin Hafid. Kemudian Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Kemudian Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri. Habib Hasan ini kakak Habib Salim dan gurunya Habib Abdullah Baharun. Masya Allah. Ya, kemudian Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab. Ya, kemudian Habib Idrus bin Umar Al-Kaf dan ulama-ulama besar yang lainnya. Alhamdulillah setelah berdiskusi, musyawarah, mendapatkan persetujuan dari beliau-beliau dan didirikanlah Universitas Al-Ahqaf pada tahun 1994. Di kala itu untuk ketua Majelis Umanah, kalau di kita ini ketua pembina dari lembaga tersebut adalah Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad sebagai mufti Hadramut. Habib Abdullah bin Mahfud ini ulama besar. Ketika beliau meninggal sampai hari ini belum ada penggantinya sebagai mufti Hadramut. Ya. Alhamdulillah Universitas Al-Ahqaf setelah itu memulai aktivitas pendidikannya untuk Fakultas Syariah pada tahun 1995. Itu yang pertama berarti. Itu yang pertama di Kota Tarim. Ya, dan Universitas Al-Ahqaf merupakan universitas swasta yang ada di Hadramut. Pada tahun 1996, guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun mendapatkan isyarah dan arahan dari guru-guru beliau untuk datang ke Indonesia untuk mensosialisasikan Universitas Al-Ahqaf di Indonesia. Ya, di kala itu beliau datang ke Jakarta dan berkunjung kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad Al-Hawi yang menyampaikan tujuan beliau, kedatangan beliau ke Indonesia. Dan di kala itu juga Al-Habib Abdul Qadir menyambut beliau dengan baik dan mengusulkan beliau untuk bersilaturahmi, berkunjung kepada Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah yang ada di Bangil, Pasuruan. Nah, kemudian Al-Habib Hasan mengusulkan kepada Al-Habib Abdullah Baharun untuk melakukan silaturahmi, kunjungan-kunjungan ke pondok pesantren di berbagai kota yang ada baik di Jawa Timur ataupun di luar seperti di Kalimantan. Nah, di kala itu Al-Fakir mendapatkan tugas dari guru kami karena Al-Fakir dari Dalwa ya dipanggil oleh beliau dan diminta untuk mengantar beliau, menemani beliau, mendampingi untuk bersilaturahmi di Jawa Timur sampai ke Solo. Ya, berjumpa dengan Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Dan ditunjuk oleh guru kami Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun untuk diberangkatkan ke Universitas Al-Ahqaf sebagai utusan pertama dari Indonesia. Ya, ada 8 orang yang dikirim oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Yang pertama saya sendiri, kedua Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Gadri dari Pontianak, yang ketiga Al-Habib Al-Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi dari Surabaya. Kemudian Buya Yahya Al-Bahjah, ya, kemudian Dr. Muhammad Najib ya dari Gresik, ya, kemudian Kiai Haji Anas Junaidi dari Bogor, ya, kemudian Kiai Mujibur Rahman di Balikpapan, yang terakhir Al-Ustaz Saifullah Hasbullah dari Gresik. Ya, kami diberangkatkan untuk angkatan pertama ke Al-Ahqaf yang dari Indonesia pada tahun 1996 dan diantar langsung oleh guru kami Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Ya, dengan berjalannya waktu, alhamdulillah Al-Ahqaf mendapatkan tempat yang sangat baik di Hadramut atau di Timur Tengah, karena guru-guru yang didatangkan
yaitu selain dari guru-guru yang berasal dari kota Tarim, mufti-mufti yang ada di Tarim, juga mendatangkan para pakar, guru-guru besar dari Al-Azhar, dari Irak, dan lain sebagainya. Bahkan sebagai dekan Fakultas Syariah yang pertama dijabat oleh Profesor Dr. Ahmad Ali Toharoyan. Ya, beliau dari Mesir, beliau guru besar di Al-Azhar, bahkan beliau di kala itu menjabat sebagai Wakil Majelis Fatwa Negara. Ya, di kala kami belajar di sana. Dan juga banyak guru-guru lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Dan alhamdulillah setelah kami pulang, Al-Fakir pulang ke Indonesia mendapatkan tugas dari Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun untuk merekrut pelajar yang diberangkatkan dari Indonesia ke Hadramaut. Ya, diawali pada tahun 1999, tahun 2000, dan ditunjuk resmi sebagai Direktur Maktab Universitas Al-Ahqaf di Indonesia pada tahun 2001 sampai saat ini. Itu secara ringkas tentang Universitas Al-Ahqaf Yaman. Dan juga perlu diketahui, Universitas Al-Ahqaf Yaman, walaupun itu adalah universitas swasta, tetapi mendapatkan predikat terbaik di Yaman. Di seluruh fakultas yang ada di Universitas Al-Ahqaf adalah terbaik di Yaman. Ya, bahkan beberapa tahun lalu mendapatkan predikat nomor 3 universitas terbaik di Timur Tengah. Masya Allah. Barakallahu alaikum. Alhamdulillah. Itu mungkin secara singkat. Nah, kalau tadi kan antum sebutkan menggabungkan ya antara pendidikan model Azhar dengan pendidikan tradisional model Tarim ya. Nah, kira-kira konkretnya seperti apa itu, Habib Hasan? Ya, jadi di sana di samping mempelajari ilmu-ilmu akademisi ya, yang dipelajari secara akademisi, juga mempelajari ilmu salaf seperti kitab-kitab salaf. Kitab-kitab salaf diawali dengan kitab mempelajari fikih madhab Imam Syafi'i. Ya, juga mempelajari tauhid, mempelajari usul, mempelajari mustalah hadis, tarikh tasyri, dan kemudian dikembangkan pada tahun-tahun berikutnya dengan mengkaji dan mempelajari fikih muqarranatul madzahib, ya, perbandingan madhab ya yang ada di Al-Azhar. Ya, atau dengan kata lain mungkin. Jadi banyak mengadopsi kurikulum dari Al-Azhar atau gimana, Mas? Ya, diambil dari Al-Azhar, juga dari pendidikan yang ada di kota Tarim, ya, dan dijadikan kurikulum yang dari kitab-kitab yang diambil dari ulama-ulama yang ada di Hadramaut, itu dijadikan kurikulum. Bahkan 5 mufti yang ada di kota Tarim tercatat sebagai dosen di Universitas Al-Ahqaf sampai saat ini. Masya Allah. Dan antum mendapat kehormatan mahasiswa angkatan pertama ya, yang pertama kali dikirim oleh Habib Hasan bin Ahmad. Jadi tidak lepas Universitas Al-Ahqaf di Indonesia melalui jasa besar dari Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Masya Allah. Ya, bahkan beliaulah yang membuka pintu sebetulnya. Ya, berarti kalau dalam terminologi kita nih, Habib Hasan, Ahqaf ini juga mempelajari kitab kuningnya. Kitab kuning. Kalau dalam bahasa pesantren itu selain dari buku-buku teks standar gitu ya, kita modern ya. Kenapa? Iya, artinya ini bagus kan, mengawinkan dua jalur, dua kutub ya pendidikan jadi sesuatu yang menarik ini, yang unik. Kalau sekarang fakultasnya ada apa aja, Habib Hasan? Ada banyak sekarang. Ini saya bacakan ini karena banyak. Yang pertama kuliah dan takhasusat ya. Yang pertama kuliatus syariah. Ya, wal qanun yang ada di Tarim itu ada 3 takhasus. Yang pertama syariah, yang kedua syariah wal qanun, yang ketiga as-sunnah wa ulumuha, yakni hadis. Ya, kemudian kuliatul banat yang ada di Mukalla itu juga ada beberapa takhasus. Yang pertama dirasat Islamiyah, yang kedua lughah Arabiyah, yang ketiga lughah Injiliziyah, yang keempat ulum hasub, ya, kemudian andimah maklumat, ya, kemudian takniyah maklumat. Apa tuh kalau bisa
Ya. buat pemirsa nih. Kuliatul Banat ini fakultas untuk putri. Putri ada di Dirosah Islamiyah, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, juga mungkin apa ya kalau di kita akuntansi ya yang umum dan pengetahuan umum lainnya. Kemudian ada Kuliatul Adab wal Ulum al Insaniyah. Ya, itu juga ada dua cabangnya, Lughah Arabiyah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ada Kuliatul Ulum al Islamiyah. Ya, Kuliatul Ulum Islamiyah itu di bawahnya ada Dirasat Islamiyah Al-Qur'an wa Ulumuh. Ya, Al-Qur'an dan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Juga Kuliatul Idarah wal Iqtisad. Ya, Kuliatul Idarah wal Iqtisad, ya ekonomi. Ya, juga Al-Idarah ini kantor ya. Manajemen ya. Ya, ada muhasabah, ya, ada idarat a'mal. Ya, kemudian Kuliatul Handasah wa Ulumul Hasub. Ya, cabangnya ada ulum hasub, ada andimah maklumat, takniah maklumat. Itu di antara fakultas dan cabang-cabang yang sudah berdiri di Al-Ahqaf University. Jadi benar-benar memang sebuah universitas. Universitas besar. Ya. Ada informasi nggak berapa mahasiswanya sekarang? Seluruhnya. Iya, seluruhnya. Di atas 2.000 ya, 2.500. Kalau dari Indonesia sendiri ya, Hasan, kira-kira? Indonesia banyak. Mayoritas penggemar dari Indonesia ini luar biasa. Untuk syariah sekitar 1.000 yang kurang lebih 1.000-an lah yang ditarim ya. Dari Indonesia. Dari Indonesia. Masya Allah. Bahkan dengan yang di Mukalla itu hampir 1.500. Oh, ini kampusnya ada di Tarim? Ada di Tarim, ada di Mukalla. Jadi tahun pertama untuk syariah itu di Mukalla. Ya, tahun kedua di Tarim. Adapun putri seluruhnya di Mukalla. Ya. Dan alhamdulillah tahun ini telah kami seleksi dari beberapa lembaga di Indonesia. Itu yang diterima sekitar 450 orang. Oh, Masya Allah. Berarti hampir 50%. Iya, mendominasi, Prof. Mendominasi. Kalau yang sisanya dari berbagai negara kali ya? Dari beberapa negara, termasuk juga ada Malaysia. Ada dari Yaman sendiri. Masya Allah, ya. Ya, dari Sudan dan lain-lain. Nah, itu biasanya ada disediakan beasiswa juga atau? Ya, jadi dahulu beasiswa pendidikan itu full. Ya, sekarang dengan berjalannya waktu, dengan kebutuhan yang yang sangat banyak, ya juga asrama yang setiap saat butuh bantuan, butuh rantangan dari kita, ya kita beasiswanya tidak full. Ya, jadi ada biaya yang kita bebankan kepada santri. Ya, diantaranya nanti pada tahun kedua itu yang diberangkatkan mereka diwajibkan membayar iuran untuk iuran makan. Ya, walaupun tidak full ya, karena makan di sana itu besar dananya. Kami hanya menarik dari seluruh pelajar Indonesia per bulannya Rp600.000. Oh, Masya Allah. Ya, kalau Rp600.000 untuk sebulan di Yaman ya nggak mungkin cukup. Belum biaya air, biaya listrik dan lain sebagainya. Relatif murah, Prof ya. Murah ya. Itu iuran saja, bantuan saja. Iya. Nah, tadi kalau antum bilang kan antum juga direktur Maktab Universitas Al-Ahqaf di Indonesia ya. Artinya tadi juga tugasnya itu salah satunya merekrut pelajar, menyeleksi pelajar itu. Ya, diantaranya itu juga. Bagaimana bisa jadi direktur ini ceritanya, Pak Hasan? Ya, di awal berdirinya Al-Ahqaf, jadi siapapun orang bisa mengirimkan pelajar ke Al-Ahqaf. Ya, cuma karena pintunya tidak dibatasi, ya kemudian untuk yang diberangkatkan ini tidak terseleksi. Oh iya. Tidak terseleksi dan pertanggungjawabannya juga tidak maksimal. Ya, dikala itu Habib Abdullah Baharun memanggil saya dan meminta saya. Ya, ini perintah dari guru, saya jalankan saja. Ya, diperintahkan untuk membuka Maktab Al-Ahqaf di Indonesia, mensosialisasikan Al-Ahqaf. Ya, pada tahun 2001. Ya, bahkan saya ditugaskan untuk keliling mensosialisasikan ke lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Waktu itu pernah saya perjalanan dari Cirebon kira-kira 1 bulan di mobil itu. Masya Allah ya. Ya, keliling. Safari. Safari. Dinikmati. Allah fikum syifal afiyah. Amin. Sehat selamat. Perjalanan dari Cirebon ke Jakarta, ke Banten, ke Serang, ke Badeglang, sampai ada satu desa
yang tidak bisa dilalui oleh mobil saya taruh di satu desa. Kemudian perjalanannya menggunakan motor. Masya Allah. Nah, ya, itu juga kemudian ke timur, ya ke arah ke selatan juga, ke timur sampai ke Madura, sampai ke Masya Allah ya. ke Banyuwangi, terus kami sisir, nyebrang ke Bali, nyebrang ke Lombok. Dari tahun berapa Pak Hasan? 2001 itu ya. 2001 ya. Oh, Masya Allah. Betul-betul menjalankan perintah, Bro. Iya. Masya 23 Allah. tahun. Mujahid, Masya Allah. 23 tahun. Iya. 23 tahun yang resminya. Ya, yang resmi. Yang nggak resminya sebelum itu ya. 2 tahun sebelumnya. Oh. Jadi 25 kalau Masya Allah. totalnya. Nah, kalau mengenai Ribat Al-Jufri sendiri ya, itu lebih berkiblat ke kurikulum Al-Ahqaf atau punya kurikulum sendiri? Ribat Al-Jufri sebetulnya saya ini awalnya tidak terbesit untuk buka pondok pesantren. Oke. Ya, karena dulu pernah beberapa kali ada kiai, ustadz ya yang memaksa menitipkan muridnya ke saya. Ya, kemudian kami menerima beberapa orang saja, beberapa puluh orang di tempat kami, bahkan di rumah. Di Cirebon. Di Cirebon. Di Cirebon, ya putra dan putri. Nah kemudian saya pernah mendapatkan amanah di Cipayung Bogor, buka pesantren. Ada orang yang memberikan tempat di sana, cuma berjalan sekitar 2-3 tahun waktu itu karena keterbatasan kami. Jadi kami tinggal di Cirebon, pesantrennya di Bogor kan. Jauh sudah, ya. Tahun berapa tuh? itu 2009 kalau nggak salah. 2009 sampai 2012. Ya, karena keterbatasan akhirnya kami tutup. Ya, kami kembalikan ke Cirebon. Nah, pada tahun berapa ya? 2000 kalau nggak salah, awal 2000 saya silaturahmi ke Hadramaut, ke Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. Iya. Ya, Habib Abu Bakar Al-Adani. Al-Adani. Ya, datang ke tempat beliau. Di kala itu kami berbincang. Beliau tanya, ente buka pesantren nggak di Cirebon? Ya, saya jawab, tidak ya Habib. Dulu pernah saya buka dan sekarang sudah saya tutup. Beliau bertanya, kenapa kamu tutup? Karena saya lihat di Cirebon sudah ada beberapa lembaga yang sudah cukup menurut saya, tidak perlu kami buka yang baru, tinggal yang ada saja. Bahkan kami sebut beberapa pondok pesantren. Ya, di antaranya Habib Goris Baharun, Buya Yahya juga saya sebut sudah cukup dengan pesantren tersebut. Kata beliau, tidak, kamu buka. Khalli fi balak iftah, katanya. Ya, kamu pikirkan dan buka. Subhanallah, ucapan itu terngiang-ngiang di hati. Ya, Allah. Memotivasi antum. Ya, Ya. setelah saya pulang ya ke Indonesia, tidak lama ada orang yang datang memaksa saya untuk melihat ada satu bangunan rumah. Ya, rumah di 4 lantai ya di Kuningan, jauh dari rumah. Yang sekarang jadi ini ada Jufri. tempat mau dijual, barangkali antum mau buka pesantren atau dan lain sebagainya. Saya bilang nggak mungkin, terlalu jauh. Saya kurang berminat. Dipaksa. Yang penting antum lihat dulu, nggak jadi nggak apa-apa, katanya. Akhirnya ya Al-Fakir datang ke tempat tersebut, lihat tempatnya. Jatuh hati langsung. Belum, hati belum, karena tempat kosong ini, kayak nggak nyaman. Ya, akhirnya saya hubungi Al Habib Alwi bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Bakar bin Abdullah Latos, cucunya dari Habib Abu Bakar bin Abdullah Latos, gurunya Al Habib Ali Al-Habsyi. Saya tanya ke beliau, ya Habib, ini ada tempat, minta arahan dari antum, cocok tidak kalau kita buat untuk pesantren? Kemudian beliau istikharah. Setelah 2 hari beliau sampaikan, bagus kamu ambil tempat ini. Alhamdulillah. Nah dari situlah saya mulai perbaiki bangunan dan lain sebagainya. Belum dimulai pesantren, datang corona. Datang corona, kemudian terhentilah. Jadi tahun 2019 ya Hasan ya, kurang lebih ya? 2020. Ya, terhenti renovasinya. Ya, subhanallah, hikmah dari itu, pondok-pondok kan banyak yang waktu itu berhenti ya, tutup ya. Bahkan pondok pesantren Dalwa itu sebagian muridnya dipulangkan. Nah, ada perintah dari Habib Zain Baharun di setiap daerah untuk membuat semacam karantina. Baik murid lama ataupun yang baru dikarantina dulu sebelum kembali ke Dalwa. Sampai kondusif. Nah, terpilihlah tempat saya yang baru yang belum ada santrinya ini. Di Kuningan ya? Di Kuningan. Untuk dipergunakan. Waktu itu dari pengurus Hasaniyah.
wilayah 3 Cirebon datang meminta tempat karantinanya untuk sekolah atau untuk kesehatan? Pesantren. Untuk pesantren dulu. COVID ya. Ya. Selama COVID aja. Selama COVID. Waktu itu dipergunakan selama sekitar 2 bulan. Nah, setelah itu mereka kembali ke Pondok Dalwa. Akhirnya baru kami memulai secara resmi membuka pesantren tersebut. Dari awal Ribat Al-Jufri? Tidak. Saya belum terbesit namanya Ribat Al-Jufri. Nah, ini pengen denger juga nih, bagaimana ceritanya nih bisa pakai nama Al-Jufri nih. Mungkin ada sebagian orang yang langsung ya, negatif ya. Karena kan yang memurnikan Habib Abdullah Baharun. Kebiasaan nama Al-Jufri kenapa nih? Kenapa kok namanya Ribat Al-Jufri? Ya, wah ini ta'assub, ini fanatik karena yang punyanya Al-Jufri. Jadi awalnya Ana ataupun Al-Fakir beri nama pesantrennya Ma'hadul Akhyar. Seperti pesantren yang pernah kami buka di Bogor. Di Bogor Cipayung ya. Anak pikir kita kembalikan ke sini. Nah setelah itu kami hubungi Habib Alwi bin Abdurrahman Latos, ya Habib, untuk pesantren ini namanya apa? Dulu pernah kami beri nama, kami pernah tempat namanya Ma'hadul Akhyar. Ya. Kemudian beliau memberikan isyarat diberi nama Ribat Al-Jufri. Masya Allah. Jadi yang memberi namanya Alatos, ya. Iya. Bukan dari Al-Jufri. Jadi nama itu langsung dari Habib Alwi bin Abdurrahman ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan sekarang berarti udah 3 tahun ya? 4 tahun. Tiga tahun. Kemarin angkatan pertama yang kami yang selesai belajar di tempat kami. Sempat hadir juga Prof waktu wisuda ya. Udah ada wisudanya. Sudah. Karena program di Ribat Al-Jufri ini hanya 3 tahun. Ya, kami buat pesantren ini simple. Jadi yang kami terima ada program. Yang pertama program santri-santri lulusan SMP masuk ke tempat kami. Ya, kelasnya sudah SMA, 1 SMA, dan kami beri pembelajaran secara intensif selama 3 tahun. Kami padukan pembelajaran Universitas Al-Ahqaf, ya, juga ilmu-ilmu dasar yang ada di pesantren umumnya, gitu ya. Masya Allah. Yang berbasis kitab kuning tadi ya? Berbasis kitab kuning, tetapi metode pendidikannya kami jiplak dari Universitas Al-Ahqaf. Jadi bukan hanya belajar kitab kuning, kemudian diujinya di akhir tahun, tidak. Tapi kami bikin semacam universitas, ada semester 1, semester 2, semester 3. Jadi selama 3 tahun itu 6 semester. Jadi setiap bulan kami ujikan kitab tersebut. Sebulan sekali ada ujian syahri. Kemudian setiap 3 bulan setengah kami adakan ujian fasli, ujian semester. Nah, kemudian nanti ada ujian syamil di akhir tahun. Jadi pelajaran yang sudah dipelajari selama 3 tahun ini diujikan lagi dari awal. Masya Allah, ya. Jadi anak melotok, Prof. Kenapa? Jadi melekat ilmunya, Insya Allah. Dan itu keunggulannya tadi, Insya Allah. Ya, artinya menggabungkan 2 metode dalam waktu 6 semester. Iya, dan kami juga ambil sebetulnya pelajarannya umum. Ya. Jadi kami ambil pelajaran-pelajaran bahasa Arabnya kami ambil dari Darul Dakwah, karangan dari guru kami Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun yang penuh barokah. Masya Allah ya. Ya, cuma hanya diperketat dalam penyampaian dan seleksinya saja, ya, ujian-ujiannya. Kalau Ustadz-Ustadznya Habib Hasan, antum merekrut dari mana, lulusan mana atau gimana? Mungkin ada kriteria khusus untuk menjadi Ustadz itu atau gimana? Ustadz-ustadznya yang pasti, yang pertama kami ambil dari Universitas Al-Ahqaf sendiri. Masya Allah, Prof. Alumni dari Universitas Al-Ahqaf. Ya, ada yang S1, S2, bahkan ada yang doktor. Ya, kemudian juga dari Pondok Pesantren Darul Dakwah. Udah dipanggil ya? Ya, karena Pondok Dalwa setiap tahun mengirimkan guru-guru yang diutus selama 1 tahun. Guru-guru dinas lah gitu ya? Iya, selama 1 tahun. Masya Allah. Jadi lulusan dari Al-Ahqaf, Prof. Ininya. Dan alhamdulillah, Prof, saya punya anak juga pesantren di tempat beliau. Said Hadi ya? Ada tambahan, juga ada program persiapan kami buka juga dari yang dipanggil karantina gitu. Markazul Arabiyah. Jadi ada sebagian usulan dari wali murid, para kiai yang putra-putrinya sudah dewasa, sudah lulus SMA, sudah lulus aliyah, tetapi masih ketika kami seleksi masih kurang. Ini seleksi buat Al-Ahqaf ya? Buat Al-Ahqaf, ya, masih kurang kemampuannya. Akhirnya kami buat 2 semester
belajar di tempat kami. Matrikulasi. 2 semester. Pra-universitas. Ya. Oh, jadi mereka ini yang tadi itu nggak sekolah di Ribat, nggak pesantren, tapi sekolah di tempat lain, cuma masuk untuk seleksi. Iya, jadi Masya dua semester. Iya. Dan setelah itu kami tes, yang lulus diberangkatkan. Dan alhamdulillah kemarin persentasenya hampir di atas 90% itu. Oh, Insya Allah. Yang lulus, apakah itu lulus kuliah atau masuk ke markaz lughah yang ada di Mukalla. Iya. Itu berapa orang, Wes Hasan, kira-kira? Yang di persiapan itu, yang markaz lughah. persiapan terus kemudian lulus seleksi Banyak itu berjalan sudah 3 tahun. dari Ribat ya? Dari Ribat sudah berjalan 3 tahun. Tahun ini saja putra-putri itu sekitar 60 orang. Ya, tahun sebelumnya hampir 100. Datanya ada lengkap di kantor. Iya. Tahun pertama itu 3 tahun lalu itu 100 lebih itu. Ya. Oh, Masya Allah. Minatnya luar biasa, Prof ya. Itu sekolah di Agap ya. Nah, Tapi mungkin dari sekian banyak lulusan ada juga yang ke universitas lain kali ya? Mungkin ada yang ke universitas Ada lain. Ya, dan mereka dari beberapa provinsi, bukan hanya dari Cirebon. Ya, ada yang dari Sulawesi, ya dari Palu, dari Lombok. Morowali. Selain ke Al-Ahgaf, kemana lagi mereka? Itu mereka sendiri yang memilih, menentukan. Oh, antum nggak mengarahkan? Saya tidak mengarahkan. Ada juga dan yang tidak ke mencegah. Azhar, kemana gitu berarti? Ada saja, Bebas ya? ada saja bebas. Ada yang ke Sudan, ada yang setelah ikut markaz lughah bisa ke Azhar, ke Sudan, ke Turki, bebas ya. Iya. Jadi antum memang mempersiapkan murid-murid untuk bisa kemana aja mereka Kemana mau. saja. Masya Jadi Allah. tidak Luar harus biasa, kalah. Nah, dari yang dikirimkan ya selama ini ya, yang sudah kembali kemudian berdakwah itu udah berapa? Ada data juga nggak? Yang Lulusan. dari mana nih? Yang dari Yang luar? lulusan dari Ahgaf Itu banyak sekali ya. banyak sekali. Banyak sekali Dari tahun ribuan 2001, ya. Bro. Iya. Ya, karena setiap pemberangkatan itu pernah yang di awal-awal itu 100 orang, 200 orang, ya ribuan. Yang tercatat di lembaga Himmah ini himpunan mahasiswa ya alumni Al-Ahgaf. Itu yang tercatat kemarin itu hampir 2.000 orang. Itu yang tercatat. Tercatat Oh, ya. Ya. Masya Allah. Ya. Dan banyak yang sukses, diantaranya yang kita kenal Buya Yahya, Iya. ya Habib Hanif Al-Attos, Oh, Habib bin Abdurrahman. ya Habib Ali Al-Kaf Garut, Oh, Habib Ali. ya Habib Abdurrahman Musawa yang di Malaysia. Kemudian Dr. Muhammad Najib, ya beliau juga sebagai wakil rektor di Unkafa, Universitas Islam Abdullah Faqih yang ada di Gresik. Dosen juga di Dalwa. Ada Kiai Haji Dr. Reza, ya Reza Zahid, putra dari Kiai Imam Lirboyo. Oh, Beliau pesantren Lirboyo. Pesantren Lirboyo. Beliau kalau tidak salah rektor di Tribakti. Iya. Ya, juga ada Dr. Arwani Syairozi dari Cirebon. Ya, beliau dosen di Unisnu Jepara, ya, juga di IIKI kalau tidak salah. Oh, Ciputat ini. Ya, Udah menyebar sekali. menyebar, Iya, Masya bahkan pengurus di PBNU, bahkan pernah pernah mau diusung menjadi kandidat menteri termuda. Oh. Itu banyak alumni Ahgaf, alhamdulillah, Iya, tersebar di mana-mana. Oh, ya. Ya memang kalau yang salah satu yang bukan terkenal sih ya, yang namanya sering didengar kan Buya Yahya ya. Betul. Ana juga hampir setiap hari Hasan dengerin Buya Yahya di YouTube. Iya, itu ya, Masya Allah. Dia di Kuningan juga, Bro, pesantrennya. Enggak, di Cirebon. Oh, di Cirebon ya? Belum banyak pesantren ya. banyak ya? Banyak di Kuningan ada, di Cirebon ada, hampir seluruh provinsi dia, Pak. Entah berapa puluh Iya. cabangnya itu. Ya ini memang benar Habib Hasan. Jadi ini bukti ya bahwa pendidikan itu investasi yang paling penting ya. Iya, betul. Nah, karena dia berdiri 94 tapi dalam kurun waktu 30 tahun udah panen ini kan ya. Iya, panen luar sudah biasa. sudah panen, ada posisi di mana-mana, Iya. bermanfaat buat masyarakat. Tadi di awal juga saya udah sebutkan ya bahwa Habib Hasan juga sebagai ketua Dewan Pengurus Wilayah DPW ya. dari Rabitah Alawiyah. Nah, kira-kira gimana nih memanage Iya, kesibukan yang luar biasa nih yang kita lihat nih. Belum apa safari dakwahnya pengasuh, keliling ya. iya, pengasuh. Kemudian juga kalau dilihat kiprahnya semenjak dari gempa Cianjur, Iya. DPW Jawa Barat ini kan Masya Allah luar biasa. Luas ya. juga wilayahnya ya. Betul.
Ini sebetulnya tugas yang sangat berat, tapi karena tugas mulia ya selama masih sanggup kami lakukan. Ya walaupun di sana sini banyak kekurangan sebetulnya. Ya karena rutinitas dan beberapa aktivitas yang banyak ya. Di antaranya Maktab Al-Ahqaf sebagai direktur, juga Ribat Al-Jufri. Ya di situ kami memanage juga karena ada orang-orang kami juga yang kami tempatkan di sana untuk membantu kami. Ya, kemudian di DPW Jawa Barat ini panjang sebetulnya. Kami di Robitoh ini, Al-Fakir ini mulai masuk ke Robitoh pada tahun 2009 ya, sebagai sekretaris dari DPC Robitoh Alawiyah Cirebon. Kemudian 2014 diangkat menjadi wakil ketua DPC Cirebon. Kemudian 2019 kami diangkat menjadi wakil ketua DPW Jabar. Oh iya. Oleh Al Habib Hasan bin Abdul Qadir. Ya, dipaksa juga, nggak mau tapi ya dipaksa. Ya, kemudian 2022 ya. Ya, karena Habib Hasan bin Abdul Qadir mengundurkan diri, ada beberapa kegiatan beliau yang tidak bisa digabung. Akhirnya secara serentak diadakan musyawarah wilayah. Iya. Dihadiri oleh DPC yang ada di Jawa Barat. Muswil ya. Iya, Muswil Lub waktu itu. Ya, saya sebetulnya tidak ingin mencalonkan, bahkan tidak mau, tapi banyak dorongan. Sampai waktunya sudah mepet, jam 12 malam ditutup. Ya, sampai jam 11 malam masih ditelepon, Habib antum tolong daftar. Akhirnya jam setengah 12 kami daftar, ya, dengan harapan tidak terpilih, tapi luar biasa, ya, hampir 90% lebih ya memilih kami untuk menjadi ketua. Walaupun kami diawali ketika sambutan dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah, karena tanggung jawabnya besar. Ya, ketika SK turun, baru 3 hari terjadi gempa Cianjur. Jadi belum kantor belum jelas di mana kantornya, ya kemudian juga kepengurusan masih belum lengkap, ya bahkan nomor rekening aja belum ada. Itu langsung ngurusi Cianjur yang dahsyat waktu itu. Ya setiap seminggu sekali saya ke Cianjur, bahkan minum di posko dan merasakan goyangan ya gempa tersebut. Juga karena luar biasa itu di Cianjur ini. Ya, sedih sekali kita lihat kondisinya, sangat butuh untuk dibantu. Dan alhamdulillah di kala itu kami bisa open donasi terkumpul di atas 1 miliar waktu itu. Untuk Cianjur. Luar biasa ya. Ya ujiannya luar biasa karena banyak yang butuh, juga banyak yang meminta dana terbatas. Jadi uang segitu sedikit sebetulnya. Jadi permintaannya banyak, kebutuhan banyak, tetapi dana yang ada ya cuma seperti itu adanya. Masya Allah, kalau dengar tadi kegiatan ini diinisiasi semua dari gempa Cianjur ya. Ya itu diawali dari gempa. Jadi diawali dengan ujian. Ya, mudah-mudahan kedepannya ya bisa mengatasi ujian dan menghadapi ujian dengan tegar. Ya. Prof, itu suguhan dari Allah, Prof. Suguhan dari Allah itu. Iya. Ya, tempo hari juga kita kedatangan tamu ketua DPC Bogor ya. Oh iya. Ketua DPC Bogor juga hampir sama itu. Artinya begitu pas diangkat, nggak lama kemudian ada gempa Cianjur. Ya. Ya itu pas sekali. Jadi kami dapat SK hari Jumat, hari Ahad kami adakan muscap Bogor. Iya. Itu langsung itu pertama. Ya. Kerja kami yang pertama waktu itu mengadakan muscap Bogor dan terpilihlah Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Hari Seninnya gempa. Masya Allah. Ya, jadi kami sosialisasi, kami kerjasama, kami hubungi DPC di wilayah yang berdampingan dengan Cianjur. Di antaranya itu Habib Muhammad. Ya, waktu itu belum ada sekretaris, belum ada bendahara, baru terpilih ketua. Ya. Masya Allah. Kita dengar juga ceritanya itu, Masya Allah, luar biasa. Ya, itu ya kita rame-rame kita turun ke lapangan. Nah, kalau sekarang apa program kerja DPW yang utama apa aja? Saat ini program kerja DPW lebih untuk pembentukan ataupun pembentukan pengurus-pengurus DPC yang sudah selesai masa
jabat masa tugasnya. Koordinasi konsolidasi jadi. Ya, jadi ada beberapa DPC yang selesai masa tugasnya, masa khidmahnya, kami adakan muscap, ya. Ya, kemudian juga untuk pendataan itu juga kan perlu dipersiapkan untuk kedepannya. Insya Allah ya. Jadi betul-betul aktivis, Bro. Kenapa? Aktivis dakwah beliau nih. Aktivis dakwah, aktivis pendidikan, aktivis sosial juga. Astagfirullah. Itu hanya apa yang kami bisa perbuat semampu kami, dan tentunya keutamaan milik Allah. Ya, kami tidak memiliki apa-apa. Ya. Ya, dan ini semua juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Dan Ta'ala. terutama dukungan Allah itu dalam bentuk tim ya. Tim Yang solid, yang kompak. Iya. Ya kalau nggak ada tim yang solid, yang kompak, yang sinergi, ya nggak bisa. kelihatannya susah juga. Ya yadullah ma'al jamaah. Nah, Ya. Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Masya Allah. Luar biasa. Habib Hasan, kami ini di Zawiyah ya. Tidak terasa memang sebetulnya udah hampir 150 tahun ya semenjak didirikan oleh Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Atas. Jadi Zawiyah itu kan kalau dalam makna bahasa itu sudut ya, pojok. Iya. Pojok memang salah satu pelopor dari majelis taklim yang ada di tanah Betawi ini. Saat ini kami punya tiga sayap kegiatan dan satu program. Yang pertama madrasah diniyah, kemudian lembaga dakwah dan bahasa Arab. Nah ini kami adakan rutin tiap 2 minggu sekali, ada majelis ilmu dan adab Zawiyah, majlis. Kemudian juga ada Zawiyah Channel ini yang memang kita memandang dakwah digital ini penting. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, di rumah hampir setiap hari dengerin Buya Yahya lewat mudah-mudahan nanti dari alumni Ahgaf lebih banyak lagi yang berdakwah di dunia digital. Nah kemudian kita juga ada program Zawiyah Berbagi. Nah itu fokusnya pada kegiatan-kegiatan sosial. Nah kami kepengen nih dengar harapan dari Habib Hasan, saran, komentar dan yang lain sebagainya buat kemajuan Zawiyah ke depannya. Masya Allah, ini sebetulnya udah cukup antum pakarnya. Ya, saya datang ke sini ingin mengambil apa yang antum miliki. Tidak betul. Kami juga pengalaman juga tidak seperti antum yang luar biasa. Ya kalau kita lihat tadi programnya itu udah program yang sangat tepat sekali. Yang pertama pendidikan. Ya karena dakwah yang tepat ya kita mulai semenjak dini ya agar dapat mewarnai anak didik kita, karena mereka ke depan akan berkiprah di masyarakat dan akan mengurus negara kita dan mewarnai generasi-generasi, menyambungkan ke generasi yang akan datang. Jadi pendidikan itu harus lebih ditingkatkan kembali kualitasnya, metodenya biar lebih simpel, karena sekarang kan zaman instan. Jadi mungkin metode yang lama itu bagus, tetapi jika kita punya metode yang lebih cepat, lebih mudah diterima, kenapa tidak gitu ya. Itu yang pertama dari segi pendidikan. Yang kedua dari segi dakwah ya. Dakwah. Ya, lembaga dakwah dan bahasa Arab ya, karena kita tidak mungkin bisa masuk kepada dakwah, tidak bisa masuk untuk mengenal ataupun mempelajari ilmu-ilmu agama Islam kecuali dengan bahasa. Kunci masuk ya, kunci untuk masuk ke ilmu agama adalah bahasa Arab. Ya, kami lihat saat ini banyak putra-putri kita yang notabene mereka adalah cucu daripada para habaib ataupun masyayikh yang datang dari Hadramut sudah tidak mengenal bahasa Arab. Ya, bukan berarti kita harus ta'assub fanatik dengan bahasa, tidak. Karena memang agama Islam ini identik dengan bahasa Arab. Kuncinya ada di situ. Kuncinya ada di situ. Bagaimana kita mengerti agama kalau tidak menguasai bahasa Arab? Dan itu harus dikembalikan. Setuju. Harus dikembalikan, dan kita harus lebih maksimal untuk
mendidik mereka yang berhubungan dengan bahasa. Ya, kemudian yang terakhir tadi kita Zawiyah Channel. Zawiyah nah, ya ini salah satu metode dakwah yang luar biasa. Sekarang ini kita sudah masuk ke era digital, era medsos dan lain sebagainya. Karena kalau kita tidak masuk ke medsos, tidak mewarnai medsos, maka akan diwarnai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul. Mereka akan masuk, mereka akan suguhkan kepada putra-putri kita pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, karena perang saat ini lebih berat di medsos daripada perang berhadapan dengan orang kafir. Kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka digempur, mereka dihabisi dan lain sebagainya. Itu jelas musuhnya. Ya, tetapi di dalam medsos ini, ini mengerikan sekali. Ghazul fikir. Ghazul fikir. Ya, kadang-kadang anak kita tinggal di rumah sama kita, nggak pernah kemana-mana, tetapi pemikirannya sudah rusak karena dijekoki dengan pemikiran-pemikiran yang ada di media sosial. Ya, dan ketika kita berguru harus jelas guru kita. Ketika anak-anak kita berguru juga harus jelas. Ya, ketika anak kita mencontoh, menteladani seseorang juga harus jelas asal usulnya dari mana, ya silsilah keilmuannya dari mana, sanad ilmunya ya juga harus jelas. Tapi kalau di medsos kan tidak jelas. Ya, mereka semua berbuat apa saja, pemikiran apa saja mereka taruh di sini. Ibarat hutan belantara, di dalamnya banyak binatang buas. Kalau kita biarkan anak kita ada di dalam hutan yang penuh dengan binatang buas, akan dimakan dan diterkam mati di dalam hutan. Ya, jadi pesan Al-Fakir mungkin kepada seluruh ustadz, kepada seluruh guru, terlebih orang tua, harus mengawal anak-anaknya dalam mengarungi medsos. Jangan dilepas begitu saja. Ya, karena ini luar biasa sekali dampaknya. Ya, karena sekarang handphone lebih dekat ke orang daripada yang lain. Iya, betul. Ya, orang bangun tidur tuh lupa baca doa. Ya, begitu melek yang dicari handphone. Ya, bahkan handphone kalau kita tarik dari anak-anak kita, ya mereka seperti nyawa mereka yang ditarik. Iya, separuh nyawa ya. Perjuangan yang menarik handphone dari mereka ya. Luar biasa ya. Jadi kalau baterai di handphone sudah sedikit, sudah kalang kabut. Ya. Benda yang pertama kali kita sentuh ketika bangun handphone. Benda yang terakhir kita taruh handphone. Ya, tapi sebetulnya ya dengan kondisi handphone yang seperti itu ada keuntungan juga yang bisa kita capai kalau kita memberikan informasi yang tepat. Ya. Betul. Maka dari itu dakwah lewat medsos digital ini jadi penting. Penting sekali, dengan catatan kita bekali anak-anak kita, keimanan mereka juga. Iya, betul. Ya, karena kita walaupun dipergunakan untuk hal-hal yang baik, di dalamnya banyak yang buruk. Iya, kita betul. buka sesuatu yang baik, tapi nanti muncul sponsor, iklan dan lain sebagainya betul. yang mengajak untuk hal-hal yang negatif. Iya, yang penting hati-hati kita, Prof ya. Iya. Harus perhatian sama anak, dampingi mereka ya. Nah, setuju. Ya, mungkin kedepannya juga Zawiyah difokuskan untuk kependidikan ini bisa lebih maksimal lagi. Iya. Ya, agar Zawiyah bisa mendunia, agar Zawiyah bisa mengirimkan pelajar-pelajar alumninya ya ke jenjang yang lebih tinggi, apakah itu ke Al-Ahqaf, ke Al-Azhar dan lain-lain. Iya. Itu cita-cita kita. Iya. Insyaallah. Mudah-mudahan. Rencana kita sudah besar, Prof ya. Apa? Mimpi kita sudah besar ya. Iya. Tinggal kita minta sama yang mewujudkan mimpi. Insyaallah. Ya Rabb. Amin. Pemirsa, sahabat Zawiyah, alhamdulillah banyak sekali hal yang bisa kita petik dari diskusi dengan Habib Dr. Hasan bin Hussein Al-Jufri terkait pengalaman beliau di bidang pendidikan, dakwah, dan juga aktivitas sosial. Mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan bersama bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan arahan kemana kita harus melangkah, terutama di era yang memang sedemikian cepat berubahnya. Berbagai informasi yang masuk ke kita itu sangat deras sekali, dan tentunya yang harus kita perhatikan adalah para generasi muda, terutama generasi muda kaum muslimin.
dan tentunya bangsa Indonesia secara umum. Habib Hasan, sebelum kita mengakhiri, ini ada kebiasaan ya, ada kebiasaan tradisi dari Zawiyah Channel. Kalau saya sebutkan Zawiyah, maka kita bertiga meneriakkan mendunia. Oh, jadi pas sekali tadi ya. Iya. Saya bilang Zawiyah harus mendunia. Alhamdulillah, itu doa. Karamanya insyaallah ini doanya nih. Nanti akan disebutkan 3 kali berturut-turut. Insyaallah. Baik. Zawiyah mendunia. Zawiyah mendunia. Zawiyah mendunia. Terima kasih atas perhatian sahabat Zawiyah. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu dengan diskusi tema yang berbeda dan tentunya tetap menarik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.